Aku masih ingat hari ketika semuanya mulai berubah. Roni, suamiku yang dulu hangat dan penuh canda, kini lebih sering menatap layar ponselnya daripada menatap mataku. Dahulu, setiap pagi ia selalu menyapaku dengan senyum, meminta kopi buatan tanganku, lalu berangkat kerja sambil mengetup keningku. Tapi kini, sapaan itu hilang. Ia hanya lewat, mengambil kunci motor, dan menutup pintu tanpa suara. "Mas, sarapannya?" tanyaku suatu pagi dengan suara pelan. "Nggak sempat," jawabnya singkat, tanpa menoleh. Pintu menutup dengan bunyi klik yang terasa seperti jarak di antara kami semakin jauh. Sudah berbulan-bulan aku berusaha memahami. Aku tahu, keadaan ekonomi kami sedang sulit. Usahanya di bidang properti lesu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kesulitan bisa membuat Roni menjadi orang asing bagiku. Siang itu, aku duduk di ruang tamu dengan tumpukan tagihan di atas meja. Aku menatap angka-angka yang semakin besar, sambil memikirkan bagaimana cara membantu Roni. Aku ingin bicara dengannya malam nanti, seperti dulu. Tapi malam datang, dan yang datang hanya aroma alkohol tipis di tubuhnya. "Mas, kamu pulang larut terus belakangan ini. Kenapa sih?" tanyaku pelan. Roni menatapku dengan mata lelah tapi tajam. "Aku capek, Des. Jangan nanya yang aneh-aneh. Aku kerja buat rumah ini, buat kamu juga. Tapi aku khawatir." "Udahlah. Aku tahu yang aku lakukan." Nada suaranya dingin, seperti tidak ada ruang lagi untuk bicara. Aku hanya diam, menatap punggungnya yang menjauh ke kamar. Rasanya, aku sedang berbicara dengan tembok. Beberapa hari kemudian, ia pulang dengan parfum berbeda. Bukan aroma sabun hotel murah yang biasa, tapi wangi tajam seperti bunga yang mahal. Aku bahkan tidak berani menanyakan. Hanya menatap dari jauh, menahan napas, berharap itu hanya imajinasiku. Namun, malam itu, aku mendengarnya berbicara di telepon. "Dia nggak ngerti, Ra. Kamu tahu sendiri gimana hidupku selama ini. Aku butuh yang lebih dari sekadar kesabaran." Nama itu, Ra. Hatiku seakan berhenti berdetak. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan air mata. Aku tidak ingin mendengar lanjutannya, tapi aku juga tidak bisa berhenti. "Ya, aku yakin kamu bisa bantu aku keluar dari semua ini. Aku udah nggak bisa terus hidup miskin kayak begini." Setelah itu, hening. Lalu langkahnya menuju kamar. Aku cepat-cepat berpura-pura tidur. Ketika ia berbaring di sebelahku, aku pura-pura bernapas berat seperti orang terlelap. Tapi air mataku menetes pelan ke bantal. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku tahu ada seseorang bernama Ra. Dan aku tahu hatiku mulai kehilangan tempat. Keesokan harinya aku mencoba bicara lagi. "Mas, aku bisa bantu kok. Kalau memang lagi susah, kita hadapi bareng. Jangan sendirian." Roni hanya menghela napas panjang. "Kamu nggak ngerti, Des. Kadang sabar aja nggak cukup. Tapi kita udah sejauh ini. Dulu kamu yang bilang, selama kita bareng, semua bisa kita lewati." Roni menatapku, lalu tersenyum pahit. "Ya, dulu. Sekarang aku butuh hidup yang lebih layak. Aku capek miskin." Kata itu, miskin, terasa seperti belati di dada. Aku bukan orang kaya, tapi aku selalu berusaha. Aku menjahit, membantu tetangga, dan berhemat sekuat tenaga. Tapi ternyata, baginya semua itu tidak cukup. Sore itu aku pergi ke dapur, memasak seperti biasa. Aku menyiapkan makanan kesukaannya, sambil berharap ia akan pulang dengan wajah sedikit lebih lembut. Tapi saat ia datang, ia bahkan tidak menoleh. "Mas, ayo makan dulu. Aku masak ayam kesukaanmu." "Nggak usah. Aku udah makan di luar." "Dengan siapa?" Roni diam sebentar, lalu berkata datar, "Teman kerja." Aku mengangguk, meski dalam hati aku tahu, teman kerja, itu mungkin orang yang sama dengan suara di telepon malam itu. Malam semakin larut.
Aku duduk sendirian di ruang tamu, hanya lampu kecil yang menyala. Aku memandangi foto pernikahan kami di dinding. Kami terlihat bahagia, dua orang muda yang percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Aku tersenyum getir. Cinta memang bisa bertahan dalam kesederhanaan, tapi tidak semua hati bisa tahan dengan kenyataan. Beberapa hari berikutnya, Roni semakin sering keluar. Setiap kali aku tanya, jawabannya sama, ada urusan bisnis. Tapi aku tahu, bisnis itu bukan hanya soal pekerjaan. Setiap kali ia menyebut kata bisnis, wajahnya terlihat bersemangat, seperti seseorang yang menemukan jalan keluar dari kemiskinan. Aku mulai merasa kehilangan suamiku, bukan karena ia pergi, tapi karena ia sudah berubah menjadi orang lain. Malam itu, aku kembali menulis di buku catatanku. Cinta yang dulu membuatku kuat, kini membuatku takut. Aku takut suatu hari nanti, aku hanya akan jadi kenangan yang ia sesali. Aku menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Angin malam terasa dingin, tapi bukan angin yang membuatku menggigil, melainkan kenyataan bahwa sesuatu di antara kami mulai retak, perlahan tapi pasti. Dan di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu retakan ini bukan sementara. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali utuh. Hari itu, matahari terasa terlalu cerah untuk hati yang sedang gelisah. Aku sedang menata ruang tamu ketika suara motor Roni berhenti di depan rumah. Sudah lama aku tidak melihatnya pulang lebih awal. Biasanya ia tiba larut malam, kadang dengan mata merah dan wajah lelah. Tapi kali ini, suaranya terdengar ringan. "Des," panggilnya dari depan. Aku keluar dari dapur, menyeka tangan di celemek. "Iya, Mas." Ia berdiri di depan pintu bersama seorang wanita. Rambut wanita itu disasak rapi, bibirnya merah mengilat, dan aroma parfumnya langsung memenuhi ruangan. Ia tersenyum ke arahku, senyum yang indah tapi dingin, seperti senyum yang sudah dilatih di depan cermin. "Ini Clara," kata Roni sambil menatapku cepat. "Rekan bisnis baruku." Aku mencoba tersenyum ramah. "Oh, senang bertemu. Silakan masuk." Clara melangkah ringan ke dalam rumah. Tumit sepatunya beradu dengan lantai, menimbulkan suara yang terasa asing di rumah sederhana kami. Ia memandangi sekeliling, bibirnya tersungging, seolah menilai setiap perabot yang kami miliki. "Rumah yang hangat," katanya dengan nada yang sulit kutebak. "Terima kasih," jawabku, mencoba tetap sopan. "Mau saya buatkan teh?" "Boleh," sahutnya ringan, lalu duduk tanpa diminta. Roni tampak gugup tapi juga bangga. Ia duduk di sebelah Clara, menjelaskan sesuatu tentang proyek properti kecil yang sedang ia tangani. Aku membawa teh hangat ke ruang tamu, mendengar mereka tertawa pelan. "Roni ini orang yang pekerja keras," kata Clara sambil menatapnya lembut. "Oh, saya tahu," sahutku, memaksakan senyum. "Dari dulu dia memang begitu." Clara mengangkat alisnya sedikit. "Tapi orang baik seperti dia kadang tidak tahu caranya berkembang. Itu sebabnya saya mau bantu." Nada suaranya manis, tapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat dadaku menegang. Bukan karena iri, tapi karena cara dia memandang Roni. Bukan sebagai rekan, melainkan sebagai seseorang yang ingin ia bentuk. Setelah mereka pergi, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Wangi parfumnya masih tertinggal di udara. Aku menatap gelas teh yang belum disentuhnya. Di permukaannya, masih ada bekas lipstik merah yang mencolok. Aku tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang membuatku ingin menghapusnya segera. Malamnya, aku mencoba bertanya dengan lembut. "Mas, siapa sebenarnya Bu Clara itu?" Roni menatap ponselnya, tidak menoleh. "Udah ku bilang, rekan bisnis. Dia bantu aku dapat investor. Jangan mikir aneh-aneh, Des." "Aku cuma khawatir, Mas. Kamu baru kenal, tapi sudah sering ketemu." Roni mendesah keras. "Des, kalau kamu terus curiga gini,
aku jadi malas cerita apa-apa. Aku terdiam. Aku tidak ingin bertengkar. Tapi sejak kehadiran wanita itu, entah mengapa, suasana rumah tak lagi terasa aman. Hari-hari berikutnya, Roni semakin sering keluar. Kadang aku mendengar nada lembutnya di telepon. Nada yang sama seperti dulu saat ia bicara denganku di awal pernikahan. Tapi kali ini, bukan untukku. Sore itu, aku sedang menjemur pakaian ketika tetangga depan rumah, Bu Wati, memanggil. "Des, itu suamimu barusan lewat sama perempuan cantik naik mobil putih ya?" Aku tersenyum kaku. "Oh, mungkin rekan bisnisnya, Bu." Bu Wati hanya mengangguk, tapi tatapannya mengandung iba yang tak ingin kulihat. Malamnya aku duduk di teras, menunggu suara motor yang tak kunjung datang. Aku menulis lagi di buku kecilku. Terkadang, ancaman terbesar bagi rumah tangga bukan badai besar, tapi bisikan lembut yang datang perlahan dan membuat dindingnya retak sedikit demi sedikit. Sekitar jam 10 malam, suara motor terdengar. Roni turun dengan wajah lelah tapi senyum yang aneh. Senyum yang dulu hanya kulihat ketika ia mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan. "Kamu udah makan, Mas?" "Udah. Clara tadi ngajak makan sekalian bahas kerjaan." Aku terdiam. Namanya disebut dengan mudah, seolah sudah akrab. Aku ingin marah, tapi aku tahu itu tak akan berguna. Roni selalu punya cara membuatku tampak seperti istri yang berlebihan. Maka aku hanya tersenyum tipis, berjalan ke dapur, dan mencuci piring yang sebenarnya sudah bersih. Beberapa hari kemudian, Clara datang lagi. Kali ini sendirian. "Roni lagi keluar, Bu?" tanyanya sopan, tapi matanya menelusuri ruangan lagi seperti sebelumnya. "Iya, masih di luar. Ada yang bisa saya bantu?" "Oh, enggak, cuma mau titip proposal kerjasama. Nanti saya kasih langsung aja ke dia." Aku mengangguk, menerima map berwarna merah muda. Setelah ia pergi, rasa ingin tahuku terlalu besar. Aku membuka map itu perlahan, hanya lembar kosong di dalamnya. Tidak ada proposal, tidak ada dokumen bisnis, hanya amplop kecil berisi kartu nama bertuliskan namanya dengan huruf emas dan kalimat di bawahnya. "Kehidupan adalah tentang keberanian mengambil yang layak kau dapatkan." Aku menggenggam kartu itu erat-erat. Dada terasa sesak. Jadi ini bukan tentang bisnis. Ini tentang sesuatu yang lebih pribadi. Sesuatu yang ingin ia rebut. Bukan proyek, tapi seseorang. Malam itu aku menatap Roni yang tertidur. Aku ingin bertanya, tapi kata-kataku selalu berhenti di tenggorokan. Aku tahu jika aku bicara, ia akan menuduhku tidak percaya. Jadi aku hanya menatapnya dalam diam, menghafal wajahnya. Karena entah kenapa, aku merasa, sebentar lagi wajah itu tak akan lagi menjadi milikku sepenuhnya. Sudah hampir 2 minggu sejak Clara mulai sering muncul dalam hidup kami. Baik secara langsung maupun hanya lewat nama yang Roni sebut dengan begitu ringan. Hari-hari terasa lebih panjang dari biasanya. Roni semakin jarang di rumah, dan ketika pulang, wajahnya selalu terlihat bersemangat, tapi bukan karena kabar baik tentang keluarga kami. Semangat itu tampak seperti sesuatu yang datang dari luar rumah, dari dunia yang kini tidak lagi bisa kuikuti. Sore itu, aku sedang menyapu ruang tamu ketika ponsel Roni yang tertinggal di meja berdering. Nama yang muncul di layar membuat hatiku berhenti sesaat. "Clara." Aku tidak berniat menguping, tapi dering itu terus berulang. Setelah 3 kali panggilan tak dijawab, rasa penasaran dan cemas mendorongku untuk mendekat. Ponsel itu akhirnya berhenti berdering, lalu menyala kembali dengan pesan masuk. "Mas, besok saya tunggu di kafe jam 3. Ada kabar besar. Kamu nggak akan menyesal." Aku menatap pesan itu lama. Kata, menyesal, terasa menggantung di pikiranku. Aku tahu aku seharusnya tidak mencampuri urusan suamiku. Tapi sesuatu di dalam diriku berkata, ada hal besar yang sedang disembunyikan. Keesokan harinya, aku sengaja tidak berangkat ke pasar pagi seperti biasa. Aku menunggu sampai Roni bersiap dan pergi dengan tergesa-gesa.
lalu diam-diam mengikutinya dari jauh. Aku tahu ini salah, tapi rasa ingin tahuku terlalu besar. Kafe tempat mereka bertemu terletak di pusat kota, di sudut bangunan yang penuh kaca. Aku duduk di seberang jalan, berpura-pura membaca koran di bangku taman. Dari jarak itu, aku bisa melihat Roni dan Clara duduk berhadapan. Clara tampak berbeda hari itu, mengenakan gaun pastel dan perhiasan mencolok. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, berbicara dengan ekspresi penuh keyakinan, seolah sedang menanamkan sesuatu ke dalam kepala Roni. Roni mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Aku melihatnya tersenyum, senyum yang sudah lama tidak kulihat di rumah. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi gerak bibir Clara cukup jelas ketika ia berkata, "Kamu pantas hidup lebih baik dari ini." Kalimat itu menamparku dari jauh. Seolah aku adalah beban yang membuat hidup Roni tidak layak. Setelah pertemuan itu, Roni mulai sering berbicara tentang proyek baru. Ia bicara soal investor besar, peluang emas, dan kerjasama yang menjanjikan. Aku ingin ikut senang, tapi entah kenapa setiap kali ia menyebut nama Clara di sela cerita, dadaku terasa sesak. Suatu malam, aku mendengar suara lirih dari ruang tamu. Roni berbicara di telepon dengan nada pelan, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Ya, aku udah mikir. Kalau benar kamu bisa bantu aku dapat modal segitu, aku bisa mulai dari nol lagi. Tapi, gimana Desi?" Hening beberapa detik. "Oh, gitu ya. Ya, aku ngerti. Kadang memang kita harus berani melepaskan hal-hal lama biar bisa dapat yang lebih baik." Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Aku tahu ia bicara tentangku, hal lama, itu aku. Malam itu aku pura-pura tidur ketika ia masuk kamar. Ia membaringkan diri di sebelahku, tapi tubuhnya terasa asing. Ada jarak dingin di antara kami, padahal kami hanya terpisah oleh selimut tipis. Paginya, aku mencoba bicara. "Mas, aku dengar kamu mau buka proyek baru?" "Iya, tapi belum pasti," jawabnya cepat. "Clara yang bantu, ya?" Roni menatapku tajam. "Kenapa? Kamu gak suka aku kerja sama orang sukses?" "Bukan gitu, Mas. Aku cuma takut kamu terlalu percaya sama orang yang baru dikenal." Roni mendemus. "Des, kalau kamu terus mikirnya kayak gini, kita nggak akan maju-maju. Kamu tuh nggak ngerti dunia bisnis." Aku hanya menunduk. Kata-katanya menusuk, tapi aku menahannya di dada. Aku tahu jika aku membalas, itu hanya akan membuat jarak kami makin lebar. Beberapa hari kemudian, Roni membawa pulang brosur mobil baru. Ia menatapnya dengan mata berbinar. "Nanti kalau proyek ini berhasil, aku pengen beli mobil kayak gini," katanya sambil tersenyum lebar. "Masih banyak cicilan rumah, Mas." "Ya makanya aku harus cari peluang." Clara bilang, kalau aku ikut masuk ke proyeknya, aku bisa dapat keuntungan besar. Nama itu lagi, Clara. Selalu Clara. Aku hanya mengangguk dan kembali ke dapur. Di sana, aku menangis dalam diam. Bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena aku tahu Roni sedang melangkah ke arah yang tidak benar. Malam itu aku berdoa lama. Aku memohon agar Tuhan membuka matanya, agar ia sadar bahwa tidak semua janji yang dibungkus kemewahan itu nyata. Tapi di sudut hatiku, aku juga tahu, godaan seperti itu sulit ditolak bagi seseorang yang haus akan pengakuan. Sebelum tidur, aku melihat Roni menatap layar ponselnya, tersenyum kecil. "Mas, kenapa senyum sendiri?" tanyaku lembut. Ia menoleh sekilas. "Enggak, cuma kabar baik aja." Aku memaksa tersenyum. "Dari Clara?" Roni menatapku tajam. "Des, tolong ya. Jangan bawa-bawa dia terus. Dia bantu aku, bukan ganggu kita." Aku tidak menjawab. Karena jauh di dalam hati, aku tahu, justru itulah masalahnya. Clara tidak hanya bantu, tapi perlahan mulai mengambil tempat yang dulu hanya milikku.
Aku menatap Roni yang kembali sibuk dengan ponselnya, sementara lampu kamar padam. Dalam gelap, aku berbisik pada diriku sendiri. Cinta sejati tidak pernah butuh kemewahan. Tapi ketika seseorang mulai membandingkan cinta dengan uang, cinta itu perlahan kehilangan bentuknya. Dan malam itu, aku tahu, ini baru awal dari kehilangan yang sesungguhnya. Sudah berminggu-minggu aku menahan rasa curiga, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi hari-hari terakhir membuktikan, firasat seorang istri jarang sekali salah. Roni bukan hanya berubah, ia sudah menjadi orang lain sepenuhnya. Pagi itu, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, Roni duduk di meja makan sambil menatap layar ponselnya. Ia tertawa kecil, sesuatu yang jarang kulihat akhir-akhir ini. Aku menoleh, berusaha ikut bahagia. "Mas, kenapa? Ada kabar baik?" Ia menatapku sebentar, lalu menjawab, "Clara baru dapat kontrak besar." "Hebat, ya. Dia tuh tahu cara kerja, nggak kayak kamu yang cuma bisa ngeluh." Aku terdiam. Sendok di tanganku bergetar pelan. "Aku cuma berusaha bantu, Mas. Aku nggak pernah ngeluh." Ia menatapku tajam. "Des, kamu itu nggak ngerti dunia sekarang. Hidup itu butuh strategi, bukan cuma sabar." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku menunduk, mencoba menelan pahit yang tertinggal di lidah. Aku tahu maksudnya, bahwa baginya, aku hanya beban. Malamnya, ketika ia mandi, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini aku tidak menahan diri. Aku membuka pesannya. "Clara, kamu gak usah khawatir, Mas. Aku bisa bantu lunasin cicilan rumahmu. Aku juga udah siap kalau kamu mau mulai hidup baru." Tanganku gemetar. Air mataku menetes ke layar. Jadi ini bukan sekadar rekan bisnis. Ini jauh lebih dalam, lebih berani, dan lebih menusuk dari apapun yang pernah kutakutkan. Saat ia keluar dari kamar mandi, aku berdiri di depan pintu kamar, menggenggam ponselnya. "Mas, ini apa?" tanyaku pelan. Roni berhenti. Tatapannya tajam, lalu beralih menjadi dingin. "Kamu buka ponselku?" "Mas, aku cuma pengen tahu. Kamu bilang Clara cuma rekan kerja. Tapi kenapa dia bilang mau bantu lunasin rumah kita?" Ia menarik napas panjang, menatapku seperti seseorang yang sedang menilai barang yang sudah tidak diinginkan. "Des, kamu tuh nggak usah lebay. Clara cuma bantu. Dia orangnya dermawan. Beda sama kamu yang mikirnya negatif terus." "Dermawan? Mas, itu bukan bantuan. Itu cara dia narik kamu." "Cukup," suara ia meninggi. "Kamu tahu nggak, Des? Aku capek hidup miskin terus. Aku capek makan seadanya, pakai baju yang itu-itu aja, rumah bocor tiap hujan. Clara itu kasih aku harapan baru. Sesuatu yang gak pernah kamu kasih." Kata-kata itu menghantamku seperti ombak besar. Nafasku terhenti, dan aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca. "Mas, jadi aku gak pernah cukup untuk kamu?" Ia terdiam sejenak, tapi kemudian berkata pelan, "Mungkin kita emang udah nggak sejalan lagi." Aku berbalik, menahan air mata yang sudah tidak bisa kubendung. Aku berjalan ke dapur, mencoba menenangkan diri, tapi suara tawanya di ruang tamu membuat dadaku makin sesak. Ia menelepon seseorang, dan aku tahu, itu Clara. Dari balik pintu, aku mendengar sebagian percakapan mereka. "Iya, Ra, aku juga kangen." "Iya, dia masih di rumah. Belum pergi." Hening sejenak. "Iya, aku tahu, Ra. Aku bakal bersin semua. Kamu tenang aja. Aku pengen hidup baru juga, sama kamu." Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena kesadaran. Kesadaran bahwa cinta yang dulu kami bangun dengan perjuangan kini hancur oleh keinginan untuk terlihat lebih berkelas. Aku tidak keluar dari dapur malam itu. Aku duduk di lantai, menatap kosong ke arah lampu yang berkelip lemah. Suara Roni terdengar lagi,
Kali ini lembut, penuh rayuan. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus dinding dan menusuk hati. Beberapa hari berikutnya, Roni semakin terang-terangan. Ia mulai menyindir. Coba kamu belajar dikit dari Clara, Des. Lihat cara dia berpakaian, cara ngomongnya, elegan banget. Kamu tuh, ya gitu-gitu aja. Nggak berkembang. Aku menatapnya dengan mata yang lelah. Aku nggak punya uang buat beli baju baru, Mas. Aku lebih mikirin bayar listrik dan beras. Ia menatapku tajam. Ya, makanya aku butuh orang kayak dia. Orang yang tahu caranya ngatur hidup. Aku ingin marah, tapi yang keluar hanya bisikan lirih. Aku kira dulu yang kamu mau cuma ketenangan, bukan kemewahan. Roni berdiri, menatapku dari atas. Ketenangan nggak bisa bayar tagihan, Des. Malam itu aku menangis tanpa suara di kamar. Foto pernikahan kami di meja rias terasa seperti lelucon. Wajah kami berdua masih muda dan penuh harapan. Dua orang yang percaya bahwa cinta cukup untuk bertahan. Kini aku tahu, cinta tidak cukup bagi orang yang kehilangan arah. Keesokan harinya, aku memutuskan diam. Tidak lagi memohon, tidak lagi membantah. Aku hanya menatapnya dari jauh, memperhatikan bagaimana ia berpakaian lebih rapi, memakai parfum yang dulu tidak sanggup kami beli, dan berangkat kerja dengan nada suara yang ringan, seperti seseorang yang sedang menuju kehidupan baru. Dan malamnya, ketika aku melihat ponselnya kembali menyala di meja, aku tidak membuka pesan apapun. Aku hanya tersenyum getir. Karena aku tahu, aku tidak butuh bukti lagi. Pengkhianatan itu sudah bukan rahasia. Ia hidup di matanya, di nada bicaranya, di setiap langkahnya yang menjauh dariku. Aku menulis di buku kecilku malam itu. Terkadang cinta tidak mati karena benci. Ia mati perlahan, karena seseorang berhenti memperjuangkannya. Dan aku tahu, malam itu, cintanya padaku sudah mati. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari hangat menembus tirai kamar. Burung-burung berkicau di luar jendela. Tapi entah kenapa, hatiku merasa berat sejak bangun tidur. Ada firasat buruk yang menempel di dadaku, seperti kabut yang enggan hilang. Roni duduk di ruang tamu, berpakaian rapi dengan wajah serius. Di depannya ada koper besar yang sudah ditutup rapat. Sekilas aku mengira ia akan pergi dinas. Tapi saat kulihat barang-barangku, baju, tas kecil, beberapa buku, dan sepatu, semua telah ditumpuk di lantai. Aku terdiam. Mas, ini apa? Tanyaku pelan. Ia menatapku tanpa ekspresi. Des, aku rasa kita udah nggak bisa terusin ini. Aku mencoba tersenyum meski suaraku bergetar. Terusin apa, Mas? Pernikahan ini. Ia menghela napas berat. Kita udah nggak cocok. Aku capek terus berdebat. Aku pengen tenang. Dan kamu bukan orang yang bisa kasih itu lagi. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun yang pernah ku dengar. Mas, aku nggak ngerti. Aku salah apa? Roni berdiri. Bukan soal salah. Cuma soal cocok nggak cocok. Aku nggak mau hidup terus di bawah tekanan. Aku butuh suasana baru. Aku menatapnya, menahan air mata yang sudah menggenang. Suasana baru itu Clara, ya? Ia mengalihkan pandangan. Aku nggak mau bahas dia. Ini keputusan aku. Kamu tolong keluar dari rumah ini hari ini juga. Aku membeku. Keluar, sekarang. Ya, aku udah cukup lama mikir. Kamu bisa bawa barang-barangmu. Aku kasih uang sedikit buat kamu mulai hidup baru. Ia mengambil amplop dari saku dan meletakkannya di meja. Aku memandang amplop itu seperti benda asing. Harganya entah berapa, tapi bagiku, itu lebih hina dari apapun. Seolah seluruh pernikahan kami bisa dibayar dengan selembar uang. Mas, ini rumah yang kita bangun bareng. Kita kerja siang malam buat lunasin cicilannya. Aku yang bayar lebih banyak, Des. Jadi jangan bikin susah. Aku nggak mau ribut.
Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Aku tahu jika aku bicara lebih jauh, hanya akan mempermalukan diri sendiri. Aku menunduk, lalu berbalik menuju kamar. Tanganku bergetar saat memasukkan beberapa baju ke dalam tas. Setiap lipatan kain terasa seperti kenangan yang terpaksa kulenyapkan. Di meja rias, ada foto pernikahan kami. Aku dalam kebaya putih sederhana, Roni dengan jas pinjaman. Aku menatap wajah kami yang dulu penuh harapan. Lalu tanpa berpikir panjang, aku melepas bingkainya dan menyimpan fotonya di dalam tas. Bukan karena aku masih ingin mengingatnya, tapi karena aku butuh bukti bahwa aku pernah dicintai seseorang, walau akhirnya dikhianati. Saat aku keluar dari kamar, Roni masih berdiri di ruang tamu. Ia tidak menatapku. Aku memandangi wajahnya lama-lama, mencari sisa rasa iba, tapi yang kutemukan hanya dingin dan kebosanan. Aku nggak akan ganggu hidupmu, Mas, kataku pelan. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku nggak pergi karena kalah. Aku pergi karena aku tahu, mempertahankan seseorang yang sudah nggak mau bertahan, itu sia-sia. Ia tidak menjawab, hanya mendengus pelan. Terserah kamu mau mikir apa. Aku mengangguk, menahan tangis agar tidak pecah di hadapannya. Aku tidak ingin ia melihatku hancur. Aku menenteng tas kecilku, menatap rumah itu sekali lagi. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, tapi kini semuanya terasa asing. Saat aku melangkah keluar, angin sore menerpa wajahku. Langit tampak mendung, seolah ikut menahan air mata. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti kaki yang gemetar. Di jalan, orang-orang berlalu lalang, tidak tahu bahwa dunia seseorang baru saja runtuh di hadapan mereka. Di ujung jalan, aku berhenti. Kuperhatikan rumah itu dari kejauhan. Di jendela, aku sempat melihat sosok Roni, menutup tirai tanpa ekspresi. Mungkin beberapa menit setelah itu, Clara akan datang. Mungkin mereka akan duduk bersama, tertawa, membicarakan masa depan yang katanya lebih baik. Aku menarik napas panjang dan melangkah lagi. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan meminta belas kasihan dari siapapun. Dalam perjalanan menuju terminal kecil di pinggir kota, aku membuka dompetku. Hanya ada beberapa lembar uang dan foto kecil ayahku. Aku menatap foto itu, lalu tersenyum samar. Pak, ternyata benar, cinta itu bisa hilang, tapi harga diri jangan sampai ikut hilang. Di halte, aku duduk menunggu angkot. Tas kecilku di pangkuan, mata menatap kosong ke jalan. Orang-orang datang dan pergi, tapi tidak ada yang tahu bahwa aku baru saja diusir dari hidup seseorang yang dulu bersumpah tidak akan meninggalkanku. Saat angin sore berembus, aku menatap langit yang mulai gelap. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah. Aku menangis karena tahu, aku telah berani melepaskan sesuatu yang tidak lagi tulus. Kadang, meninggalkan bukan berarti kalah, tapi cara terakhir untuk menyelamatkan diri dari cinta yang sudah berubah jadi luka. Aku naik ke angkot dengan langkah pelan. Pintu menutup, kendaraan bergerak perlahan menjauh dari rumah itu. Dan bersamaan dengan itu, seluruh masa laluku ikut tertinggal di belakang. Sudah sebulan sejak Desi pergi dari rumah. Roni tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Ia menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa keputusannya benar. Bahwa meninggalkan Desi adalah tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Kini ia tinggal di rumah mewah milik Clara, di kawasan elit yang hanya pernah ia lewati dari jauh. Rumah itu besar, dindingnya putih bersih, lampu gantungnya berkilauan seperti permata. Setiap pagi, aroma kopi mahal dan roti panggang memenuhi ruangan. Clara menyiapkan semuanya dengan senyum lembut yang menenangkan egonya. "Mas Roni, kamu cocok banget tinggal di sini," ujar Clara suatu pagi sambil menuangkan kopi ke cangkir porselen. "Akhirnya kamu bisa ngerasain hidup yang layak." Roni tersenyum puas. Ia menatap sekeliling. Sofa kulit, televisi besar, lukisan-lukisan abstrak yang tampak mahal. "Iya, ini baru hidup yang aku impikan," jawabnya sambil menyesap kopi. "Nggak seperti dulu,
penuh tekanan. Clara tersenyum kecil. Ya, kamu pantas dapat yang lebih baik. Namun di balik senyum manis itu, ada sesuatu yang membuat Roni kadang ragu. Seminggu terakhir, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang janggal. Misalnya, Clara sering berganti cerita soal keluarganya. Suatu kali, ia bilang orang tuanya tinggal di luar negeri. Lain waktu, ia bilang mereka sudah meninggal. Ketika Roni menanyakan bisnis keluarga yang katanya sukses, jawabannya pun selalu berubah. Kadang restoran, kadang perusahaan properti, kadang investasi. Awalnya, Roni tidak peduli. Ia sudah telanjur mabuk kenyamanan. Tapi semakin lama, tanda-tanda aneh itu sulit diabaikan. Pagi itu, ia duduk di ruang tamu menonton berita. Di meja, ponsel Clara berdering, nomor tak dikenal. Clara yang baru keluar dari kamar mandi segera mengambil ponselnya. Tapi Roni sudah sempat melihat sekilas pesan yang masuk. Uang belum masuk juga. Jangan ngilang. Aku butuh jaminan minggu ini. Clara langsung menghapus pesan itu. Cuma klien lama, nggak penting, katanya cepat, lalu berjalan ke dapur. Tapi Roni melihat wajahnya tegam, tidak seperti biasanya. Sejak itu, rasa curiga Roni tumbuh pelan-pelan. Ia mulai memperhatikan bahwa belakangan Clara jarang menerima telepon di depannya. Ia juga tak lagi sering keluar dengan mobil mewahnya. Bahkan ada hari di mana ia terlihat gelisah, menatap ponsel tanpa henti. Suatu malam, Roni keluar dari kamar dan mendengar Clara berbicara di teras dengan suara rendah. Udah aku bilang, aku butuh waktu. Iya, sebentar lagi. Aku punya cara. Jangan tekan aku terus. Roni bersembunyi di balik pintu, mendengarkan dengan dada berdebar. Ketika Clara kembali masuk, ia segera tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. Mas, kamu belum tidur? Belum, jawab Roni datar. Kamu barusan telepon siapa? Clara menatapnya sekilas. Teman bisnis. Kamu kenapa sih? Curigaan. Enggak, cuma nanya. Namun malam itu, Roni tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang mewah itu, merasa hampa. Di luar, lampu taman berkelap-kelip, tapi dalam dirinya, ada rasa yang gelap. Seperti kesadaran kecil yang mulai tumbuh. Mungkin semua ini hanya ilusi. Beberapa hari kemudian, Roni menemani Clara ke butik. Clara membeli banyak pakaian mahal, membayar dengan kartu kredit tanpa ragu. Tapi saat kasir menagih, kartu itu ditolak. Clara tertawa gugup dan mengeluarkan kartu lain. Ah, mungkin limitnya kepake kemarin, katanya ringan. Tapi Roni tahu, wajahnya berubah pucat. Dalam perjalanan pulang, Roni mencoba memancing. Kamu nggak apa-apa, Ra? Akhir-akhir ini kamu kelihatan sibuk banget. Clara menatap ke depan, menghela napas. Cuma urusan bisnis kecil. Kadang partner aku suka rese. Tapi tenang aja, semua terkendali. Roni mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Untuk pertama kalinya, ia mulai merindukan ketenangan yang dulu ia remehkan. Rumah sederhana, suara Desi memanggilnya untuk makan malam, dan tawa kecil yang tulus tanpa pamrih. Namun egonya menolak mengakuinya. Ia sudah terlanjur meninggalkan semuanya. Ia tidak bisa kembali hanya karena rasa bersalah. Suatu sore, ia menemukan Clara duduk di balkon dengan wajah cemas, menatap layar ponselnya. Ketika Roni mendekat, Clara buru-buru menutup pesan yang baru saja dibaca. Tapi Roni sempat melihat satu kata yang membuat darahnya berdesir, penagih. Ra, ada masalah? Tanya Roni pelan. Clara menoleh cepat. Masalah? Nggak ada. Kamu kenapa tanya gitu? Aku cuma khawatir. Jangan banyak tanya, Roni. Urusan bisnis aku rumit, kamu nggak akan ngerti. Nada suaranya berubah dingin. Roni terdiam, tapi di dalam hati, keyakinannya mulai goyah. Ia mulai menyadari, kemewahan yang selama ini memikatnya mungkin bukan milik Clara sepenuhnya. Beberapa hari setelahnya, Roni pulang lebih awal dari biasanya.
Rumah sepi. Di meja makan, ada tumpukan surat. Salah satunya dari Banu, ditujukan ke Clara. Ia membuka pelan, dan membaca tulisan besar di dalamnya. Peringatan ketiga, keterlambatan pembayaran properti. Jantungnya berdegup kencang. Jadi selama ini, rumah ini bukan benar-benar milik Clara. Ia hanya menumpang kemewahan semu. Clara masuk beberapa menit kemudian, wajahnya langsung berubah saat melihat amplop terbuka. "Kamu buka surat aku?" Roni menatapnya tajam. "Jadi semua ini cuma pura-pura, ya? Kamu bilang ini rumah kamu. Ternyata masih kredit." Clara menatap balik dengan mata berkaca. "Aku cuma butuh waktu, Roni. Aku nggak mau kamu pergi. Aku takut kalau aku jujur kamu ninggalin aku." Roni tertawa getir. "Kamu takut aku ninggalin kamu? Padahal aku ninggalin istriku karena percaya sama kamu." Clara diam, tak bisa menjawab. Suasana membeku. Roni berjalan keluar rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Udara sore terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap mobil di halaman. Mobil yang katanya milik Clara, tapi entah siapa sebenarnya yang membayar cicilannya. Untuk pertama kalinya, Roni merasa bodoh. Ia meninggalkan cinta sejati demi ilusi, dan sekarang ilusi itu mulai retak di depan matanya. "Aku pikir aku memilih masa depan," gumamnya lirih. "Ternyata aku cuma menukar kenyataan dengan kebohongan yang lebih mahal." Ia menatap langit yang mulai gelap. Dalam pikirannya, wajah Desi muncul lagi, tenang, sabar, dan tulus. Dan saat itu juga, Roni sadar, ia mungkin telah kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar berharga dalam hidupnya. "Hidupku terasa seperti lembar kertas kosong yang baru saja dirobek dari buku lama. Tidak ada rencana, tidak ada arah, hanya keheningan dan rasa kehilangan yang menempel erat di dada. Setelah diusir dari rumah, aku berjalan tanpa tujuan selama 2 hari. Hingga akhirnya langkah kakiku membawaku ke rumah seseorang yang tak pernah benar-benar menutup pintunya untukku, Bu Ratna, Ibu Roni. Ketika melihatku berdiri di depan pagar dengan wajah kusut dan mata sembab, Bu Ratna hanya terdiam sesaat, lalu memelukku erat tanpa banyak tanya. "Sudah, Nak. Nggak usah ngomong apa-apa dulu. Masuk, istirahat," katanya lembut. Pelukannya membuat pertahananku runtuh. Aku menangis di bahunya, bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, ada seseorang yang membuatku merasa diterima lagi. Beberapa hari aku tinggal di sana. Bu Ratna memberiku ruang kecil di belakang rumah. Aku membantu membersihkan halaman, mencuci piring, dan memasak untuk beliau. Hidup sederhana, tapi entah kenapa terasa lebih tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada ketakutan akan kehilangan. Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu teras, seorang pria datang mengantar pesanan sayur dan bahan makanan. Ia membawa beberapa kotak besar di atas sepeda motor tua. Wajahnya ramah, kulitnya agak gelap, dan senyumnya hangat. "Permisi, Bu Ratna ada?" Aku menatapnya sebentar. "Ada, sebentar ya, Mas." Saat aku memanggil Bu Ratna, beliau tersenyum. "Oh, itu Andra, pemilik usaha catering di ujung gang. Orangnya baik." Setelah urusan selesai, Andra menatapku sopan. "Mbak Desia, saya sering dengar Bu Ratna cerita. Katanya pinter masak." Aku tersenyum canggung. "Ah, cuma masak rumahan, Mas." "Masakan rumahan itu justru yang paling dicari, loh. Kalau Mbak mau, kapan-kapan bantu saya di dapur. Lagi butuh orang, nih." Aku tidak langsung menjawab. Sudah lama aku tidak bekerja di luar rumah. Tapi malam itu, saat Bu Ratna menyodorkan semangkuk sup hangat, beliau berkata pelan, "Des, jangan takut mulai dari nol. Kadang Tuhan jatuhkan kita bukan untuk menghukum, tapi untuk mempersiapkan kita jadi lebih kuat." Kata-kata itu menancap di hati. Esoknya, aku memberanikan diri mendatangi tempat usaha Andra, sebuah dapur besar sederhana di belakang rumahnya. Bau bawang tumis, wangi daun jeruk,
dan suara wajan beradu menyambutku hangat. Aku nggak janji bisa langsung bagus, Mas, kataku gugup. Andra tersenyum. Yang penting niat. Sisanya bisa belajar. Hari-hariku mulai berubah. Aku belajar cara mengatur pesanan, menakar bumbu, dan membungkus makanan dengan cepat. Andra sabar membimbing, tak pernah marah kalau aku salah. Kadang ia bercanda kecil, membuatku tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Suatu sore, ketika kami duduk di teras sambil menunggu pesanan diambil, Andra berkata, "Bak tahu nggak, kadang kehilangan itu cara hidup ngasih kita arah baru. Saya juga dulu pernah ditinggal orang yang saya sayang. Tapi kalau nggak gitu, mungkin saya nggak bakal punya usaha ini." Aku menatapnya. Kehilangan itu sakit, ya. Iya, tapi lama-lama nggak sesakit itu kalau kita tahu buat apa kita terus jalan. Kata-katanya sederhana, tapi menghangatkan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bicara dengan seseorang yang tidak mengasihani, tapi mengerti. Bulan-bulan berlalu. Aku mulai terbiasa bangun pagi, menyiapkan bahan masakan, mengantar pesanan. Aku bahkan membantu Andra membuat menu baru. Suatu hari, ketika ia mencicipi hasil masakanku, ia tersenyum puas. "Enak banget. Kamu harus percaya diri, Des. Kamu punya bakat besar." Aku hanya tersenyum malu. Tapi dalam hati, aku tahu, aku mulai menemukan kembali diriku yang hilang. Kadang, di malam sepi, bayangan masa laluku datang. Wajah Roni, tatapan dinginnya, kata-kata kasarnya, semuanya masih membekas. Tapi kini, aku tidak lagi menangis. Aku hanya menghela napas, karena aku tahu, luka itu sedang berubah menjadi kekuatan. Bu Ratna sering berkata, "Des, kamu tuh kayak bunga yang tumbuh di tanah keras. Pelan-pelan, tapi pasti, kamu akan mekar lagi." Dan aku percaya. Suatu malam, ketika aku selesai mencatat pesanan, Andra datang membawa segelas teh hangat. "Mbak capek?" "Sedikit, tapi senang." Ia tersenyum. "Kalau kamu terus kayak gini, aku yakin usaha kita bisa makin besar." Aku menatapnya. Ada ketulusan di matanya. Sesuatu yang dulu kupikir sudah punah dari dunia ini. Dalam diam, aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan membangun hidupku lagi, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada Roni, tapi untuk menghargai diriku sendiri. Terkadang awal baru muncul bukan setelah bahagia, tapi setelah kita berani menerima kenyataan pahit dan memilih untuk tetap berdiri. Malam itu, aku menatap langit dari halaman belakang rumah Bu Ratna. Angin berhembus lembut, membawa aroma daun pisang dan tanah basah. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hidup kembali. Hari-hari Roni bersama Clara yang dulu terasa seperti mimpi kini berubah menjadi tekanan. Rumah besar yang dulu tampak megah kini terasa sunyi, dingin, dan penuh rahasia. Clara sudah tidak lagi sering tersenyum seperti dulu. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, menerima panggilan telepon dengan suara rendah, dan sesekali keluar dengan wajah gelisah. Roni awalnya berusaha menutup mata. Ia menenangkan diri dengan pikiran bahwa semua ini hanya sementara. Tapi semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang sulit diabaikan. Tagihan-tagihan mulai datang, satu persatu, listrik, air, bahkan peringatan dari pihak leasing mobil. Nama Clara tertera di semua surat, dengan tulisan tebal, tunggakan pembayaran. Puncaknya terjadi suatu sore ketika Roni mencari berkas di meja kerja Clara. Di laci paling bawah, ia menemukan sebuah amplop besar berisi dokumen yang tak seharusnya ada di rumah seseorang yang mengaku kaya raya. Di sana tertulis, perjanjian pinjaman dana Clara Setiawan, jumlah 850 juta rupiah. Tangan Roni gemetar. Ia membaca isi surat itu berulang-ulang, tidak percaya. Surat itu ditandatangani 3 bulan sebelum mereka mulai tinggal bersama. Artinya, saat Clara menampilkan diri sebagai wanita kaya dan sukses, sebenarnya ia sudah tenggelam dalam utang. Ketika Clara pulang,
Roni menunggunya di ruang tamu. Dokumen itu tergeletak di atas meja. "Ra, jelasin ini," katanya dingin. Clara menatap amplop itu sekilas, lalu tersenyum tipis. "Kamu ngapain buka-buka barang aku?" "Jangan alihkan, Ra. Ini apa maksudnya? Kamu bilang bisnis kamu sukses. Orang tuamu tinggal di luar negeri. Semuanya baik-baik aja. Tapi nyatanya kamu ngutang hampir 1 miliar. Clara mendesah, lalu duduk dengan santai di sofa. "Roni, kamu nggak ngerti dunia bisnis. Semua pengusaha punya utang. Utang ke rentenir, Ra. Ini bukan pinjaman bank." Roni mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. "Kamu bohong dari awal." Clara menatapnya dengan pandangan tajam, dingin, penuh perhitungan. "Aku bohong? Kamu lupa siapa yang pertama kali datang padaku, minta bantuan, minta hidup lebih baik? Kamu pikir aku nggak tahu kamu cuma mau numpang sukses dari aku?" Roni terdiam, seperti disambar petir. Kata-kata itu menampar harga dirinya. "Aku ninggalin istri aku buat kamu." Clara berdiri, suaranya meninggi. "Dan itu keputusan kamu, bukan aku yang suruh. Jadi jangan salahin aku sekarang karena kamu ternyata cuma cowok lemah yang gak bisa bedain cinta dan ambisi." Roni menatapnya marah. "Kamu manipulatif, Clara. Kamu mainin aku." Clara tertawa sinis. "Mainin? Kamu pikir aku sempat mikirin main-main? Aku cuma pengin keluar dari utang. Dan kamu? Kamu alat sempurna buat bikin aku kelihatan berkelas di depan investor. Cowok yang bisa diajak pamer di pesta, bukan yang bisa diandalkan." Hening sesaat. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Roni memandang wanita yang dulu ia kira penyelamat hidupnya. Tapi kini, yang berdiri di depannya hanyalah seseorang yang haus akan pengakuan, sama sepertinya. "Jadi selama ini, aku cuma alat bagimu?" tanya Roni lirih. Clara menatapnya dingin. "Kalau kamu merasa dipakai, itu karena kamu rela dipakai." Setelah itu, Clara mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. "Kamu mau kemana?" "Menjauh dari drama kamu. Aku udah cukup banyak masalah tanpa harus ngurusin kamu yang sok korban." Pintu tertutup keras. Suara langkah kaki Clara menghilang di luar rumah, meninggalkan Roni sendiri dalam keheningan. Malam itu, Roni duduk di ruang tamu, menatap kosong pada tumpukan surat utang dan tagihan di meja. Ia baru menyadari betapa cepat nasib bisa berbalik. Dulu ia meninggalkan Desi karena ingin hidup lebih baik. Kini ia bahkan tidak punya arah. Ia menatap sekeliling rumah itu. Ruang tamu yang dulu megah kini terasa seperti penjara. Barang-barang mewah yang dulu membuatnya bangga kini tampak murahan, seolah semuanya cuma topeng. Pikiran Roni melayang pada Desi. Wajahnya terbayang jelas, lembut, sabar, dengan tatapan penuh kasih yang dulu sering ia abaikan. Ia teringat kata-kata terakhir Desi sebelum pergi. "Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku tahu mempertahankan seseorang yang sudah nggak mau bertahan itu sia-sia." Kini kalimat itu menamparnya keras. Karena ternyata, yang tidak mau bertahan bukan hanya dia, tapi juga wanita yang ia pilih setelahnya. Ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia angkat dengan suara serak. "Ini Roni." "Iya. Siapa ini?" "Saya dari pihak penagih. Ibu Clara Setiawan mencantumkan nama Anda sebagai penjamin pinjaman. Kami minta klarifikasi besok pagi." Roni tertegun. "Apa? Saya nggak pernah tanda tangan apapun." "Nama Anda ada di berkas resmi, Pak. Kalau tidak bisa datang, kami anggap Anda kabur." Telepon terputus. Dunia Roni seolah berhenti berputar. Ia menatap ponselnya dengan tangan gemetar. "Clara," bisiknya lirih, "kamu bukan cuma bohong, kamu juga menjebak aku." Ia bersandar di kursi, matanya kosong. Semua yang dulu ia kejar, kemewahan, status, gengsi, kini runtuh bersama satu kenyataan pahit.
Topeng yang ia kagumi selama ini ternyata terbuat dari kebohongan. Dan di dalam reruntuhan hidup barunya, Roni mulai menyadari, mungkin yang paling bersalah bukan Clara, tapi dirinya sendiri, yang begitu mudah meninggalkan cinta sejati demi bayangan semu kemewahan. Pagi itu, Roni terbangun dengan kepala berat dan ruangan yang berantakan. Gelas wine tergeletak di lantai, kertas tagihan berserakan di meja. Di atasnya, ada secarik kertas kecil bertuliskan tulisan tangan yang ia kenal betul. "Roni, aku harus pergi. Jangan cari aku. Aku cuma ngambil bagian yang seharusnya jadi punyaku." Clara. Bagian yang seharusnya jadi punyanya? Roni menatap isi rekeningnya di ponsel, kosong. Semua uang hasil kerjasama bisnis dan tabungannya menghilang. Bahkan investasi kecil yang ia simpan atas nama Clara juga telah ditarik. Clara pergi, meninggalkan rumah kosong, rekening nol, dan nama Roni yang kini tercemar di mata semua rekan bisnis. Teleponnya berdering sejak pagi, dari investor hingga bank. Semua menanyakan hal yang sama, kapan Roni akan membayar. Ia hanya bisa menjawab dengan suara serak, "Tolong beri saya waktu." Tapi waktu sudah tak berpihak lagi. Sore itu, ia didatangi dua pria berjas gelap. Salah satunya mengulurkan map tebal berisi dokumen hukum. "Pak Roni, ini surat gugatan. Anda turut bertanggung jawab atas pinjaman atas nama Clara Setiawan. Jika dalam 7 hari tidak ada penyelesaian, aset Anda akan disita." Roni menatap mereka dengan mata kosong. "Tapi itu bukan pinjaman saya bahkan tidak tanda tangan apapun." Pria itu menjawab dingin, "Nama Anda ada di dalam dokumen, Pak. Kami hanya menjalankan tugas." Begitu mereka pergi, Roni menendang meja di depannya hingga roboh. Semua berkas berserakan. Ia berteriak, marah, bukan hanya pada Clara, tapi pada dirinya sendiri. "Bodoh. Aku bodoh." Hari-hari berikutnya berjalan seperti neraka. Telepon tak berhenti berdering. Teman-teman bisnis yang dulu mengaguminya kini menjauh. Beberapa bahkan menolak menjawab pesan darinya. Roni kehilangan kepercayaan semua orang. Rumah besar yang dulu dibanggakan mulai dijual untuk menutup utang, tapi tetap saja tak cukup. Ia pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya lembab, lantainya retak, dan setiap malam ia hanya menatap lampu redup sambil menyesap kopi dingin. Dalam kesepian itu, pikirannya selalu kembali pada satu nama, Desi. Ia teringat pagi-pagi saat Desi menyiapkan sarapan meski mereka sedang berhemat. Ingat senyum lelah istrinya saat ia marah karena uang belanja kurang. Ingat tatapan sabarnya ketika ia mulai jarang pulang. Semua kenangan itu kini menghantui setiap napasnya. "Desi, aku salah," bisiknya di antara isak. Suatu malam, Roni mencoba menghubungi nomor lama Desi. Tapi panggilannya tak pernah diangkat. Ia mencari tahu lewat Bu Ratna. Namun sang ibu hanya berkata dingin, "Desi sudah punya hidupnya sendiri sekarang, Roni. Kamu sudah buat dia hancur dulu. Jangan ganggu lagi." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ia ingin memohon ampun, tapi tak punya keberanian untuk bertatap muka. Hari demi hari, keadaan makin memburuk. Usahanya bangkrut, reputasinya hancur, dan nama Roni menjadi bahan ejekan di kalangan bisnis. Beberapa orang bahkan menyebutnya korban wanita palsu. Tapi bagi Roni, yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang atau status, melainkan kenyataan bahwa semua penderitaan ini ia buat sendiri. Suatu sore, ia berjalan menyusuri jalanan pasar yang ramai. Aroma gorengan dan suara tawa orang-orang membuatnya sadar betapa ia dulu tak pernah menghargai kesederhanaan. Ia berhenti di depan warung kecil, melihat seorang wanita muda sedang melayani pembeli dengan senyum tulus. Ia teringat Desi lagi. Dia pasti bisa bertahan tanpa aku, pikirnya getir. Malamnya, ia menulis sesuatu di buku catatan kecil. Hanya satu kalimat. "Andai waktu bisa diulang, aku akan lebih memilih kesederhanaan bersama Desi daripada kemewahan palsu bersama Clara."
Tapi waktu tak pernah mau kembali. Hari berikutnya, seorang teman lama datang berkunjung. "Ron, aku dengar kamu kesulitan. Aku bisa bantu kerja di proyek kecil. Tapi upahnya nggak seberapa." Roni menatapnya, menelan gengsi yang dulu membesarkan egonya. "Aku terima. Aku cuma butuh mulai lagi." Maka untuk pertama kalinya setelah lama, ia bekerja sebagai kuli bangunan, mengangkat semen dan batu di bawah terik matahari. Tangannya yang dulu halus kini kasar dan penuh luka. Tapi di antara rasa lelah dan peluh itu, ada seberkas perasaan baru yang mulai tumbuh, keikhlasan. Setiap kali duduk di tepi proyek, menatap matahari terbenam, ia teringat wajah Desi. Ia tahu, mungkin sudah terlambat untuk meminta maaf. Tapi di dalam hatinya, ia mulai berdoa agar suatu hari bisa menebus semuanya. "Tuhan, kalau memang masih ada kesempatan, izinkan aku menebus dosa pada perempuan yang pernah aku sakiti." Hidupnya kini sunyi, tapi dari dalam kehancuran itu, Roni mulai belajar arti kehilangan yang sesungguhnya. Ia kehilangan uang, status, bahkan cinta. Tapi dari reruntuhan itu, ia juga menemukan dirinya yang dulu hilang, lelaki yang seharusnya tahu bersyukur. Dan di suatu malam ketika hujan turun deras, Roni menatap keluar jendela kontrakan kecilnya, membiarkan air mata bercampur dengan suara hujan. Ia tak tahu apakah Desi masih mengingatnya, tapi di hatinya ia berjanji, jika tak bisa kembali, setidaknya ia akan berubah menjadi seseorang yang pantas untuk dimaafkan. Hujan turun deras siang itu, membasahi halaman rumah kecil Bu Ratna. Di dalam, aku sedang membantu beliau melipat cucian sambil bercakap ringan. Hidupku kini tenang. Setelah berbulan-bulan bekerja bersama Andra, usahaku di catering mulai berkembang. Aku bahkan mulai menerima pesanan sendiri. Ada kepuasan tersendiri ketika hasil kerja keras terasa nyata, tanpa harus bergantung pada siapapun. Namun ketenangan itu terguncang ketika suara motor berhenti di depan pagar. Bu Ratna menatap keluar lewat jendela. Wajahnya seketika berubah kaku. "Des, itu Roni," katanya pelan. Dadaku bergetar. Nama itu masih mampu membuatku terdiam sesaat. Roni, lelaki yang dulu mematahkan hidupku, kini berdiri di depan pagar yang sama tempat aku dulu menangis saat diusir. Ia tampak sangat berbeda. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan bajunya basah kuyup oleh hujan. Tak ada lagi aroma parfum mahal atau sikap congkak di sorot matanya. Yang tersisa hanya kelelahan dan penyesalan. Aku berdiri di ambang pintu. "Ada apa, Roni?" Suaraku datar, tanpa emosi. Ia menunduk. "Des, aku minta waktu sebentar. Aku cuma mau ngomong." Aku menatap Bu Ratna. Beliau hanya menghela napas. "Bicara di teras aja. Jangan lama-lama." Kami duduk di bawah atap kecil. Suara hujan di atap seng jadi latar percakapan kami, dingin dan berat. Roni menatapku lama, seolah tak tahu harus mulai dari mana. "Des, aku salah. Semua yang aku lakukan dulu, ninggalin kamu, nyakitin kamu, semua itu kesalahan terbesar dalam hidupku." Aku diam. Aku biarkan ia bicara. Aku kira aku bisa hidup lebih baik. Aku pikir uang dan status bisa bikin aku bahagia. Tapi Clara, dia cuma bohong. Dia ninggalin aku, bawa semua uang. Aku nggak punya apa-apa sekarang, Des. Matanya memerah. Aku kehilangan semuanya. Rumah, usaha, teman, harga diri. Aku cuma punya penyesalan. Aku mohon, Des, aku pengen mulai lagi. Sama kamu. Hujan makin deras, tapi keheningan di antara kami jauh lebih berat dari suara air yang jatuh di atap. "Kenapa baru sekarang, Ron?" tanyaku pelan. "Kenapa waktu aku mohon kamu dengar dulu, kamu malah usir aku?" Ia menunduk. "Aku nggak tahu kenapa bisa sebodoh itu. Aku buta sama ambisi. Aku pikir kamu nggak cukup buat aku, padahal kamu segalanya." Aku menarik napas panjang. Dulu, kalimat itu mungkin akan membuatku luluh.
Tapi kini, rasanya hambar. Luka itu sudah terlalu dalam untuk diobati dengan penyesalan. Roni, kataku tegas, aku sudah nggak marah lagi. Aku sudah maafin kamu sejak lama. Tapi aku nggak bisa balik ke masa lalu. Aku bukan Desi yang dulu. Ia menatapku, bingung. Maksudmu? Aku dulu terlalu sibuk nyelamatin kamu sampai lupa nyelamatin diriku sendiri. Aku nangis tiap malam, berharap kamu sadar. Tapi sekarang aku sadar, aku nggak harus terus jadi korban. Roni menggigit bibir, suaranya bergetar. Aku cuma pengen kesempatan kedua, Des. Aku janji nggak akan nyakitin kamu lagi. Aku menggeleng perlahan. Kesempatan kedua bukan buat orang yang cuma menyesal setelah kehilangan, tapi buat orang yang benar-benar belajar. Dan kamu, Roni, kamu masih belajar untuk menerima akibat dari pilihanmu. Air mata jatuh di pipinya. Aku cuma mau perbaiki semuanya. Aku menatapnya dengan mata yang kini tak lagi lemah. Kamu nggak bisa perbaiki masa lalu, tapi kamu bisa berubah di masa depan. Aku harap kamu benar-benar lakuin itu. Tapi tanpa aku. Ia menatapku lama, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Jadi, ini benar-benar akhir. Aku tersenyum kecil, meski hati terasa sesak. Bukan akhir, Ron. Ini cuma cara Tuhan ngasih kita pelajaran. Kamu belajar dari kesalahanmu, aku belajar untuk berdiri sendiri. Roni terdiam. Hujan perlahan mereda, menyisakan rintik lembut. Ia bangkit, berjalan perlahan ke arah pagar. Sebelum melangkah pergi, ia menatapku sekali lagi. Des, aku doain kamu bahagia. Aku mengangguk. Dan aku doain kamu belajar menghargai yang sederhana. Ketika bayangnya menghilang di balik jalan basah, aku menarik napas dalam-dalam. Ada bagian dari hatiku yang masih pedih, tapi lebih besar dari itu, ada rasa lega. Aku telah menutup pintu masa lalu tanpa kebencian, hanya dengan keikhlasan. Bu Ratna datang mendekat, menepuk bahuku. Kamu kuat sekali, Nak. Aku tersenyum. Aku cuma belajar dari luka, Bu. Aku nggak mau terus jadi korban. Malamnya, aku duduk di dapur sambil menulis di buku catatan kecilku. Buku yang dulu kupakai mencatat resep, kini jadi tempat aku menulis perjalanan hidup. Dulu aku pikir kebahagiaan datang dari seseorang. Ternyata kebahagiaan datang dari keberanian untuk memaafkan dan tetap melangkah. Aku menutup buku itu dan tersenyum. Di luar, langit mulai cerah setelah hujan panjang. Aku tahu, ini pertanda baik. Bukan karena seseorang kembali, tapi karena aku akhirnya bisa berdiri sendiri. Pagi itu udara kota terasa pengap. Roni baru saja selesai bekerja sebagai mandor proyek kecil di pinggiran kota. Bajunya kotor oleh debu, tangannya penuh kapalan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lelah karena kerja keras, bukan karena ambisi. Ia duduk di warung kecil, meneguk kopi hitam sambil menatap jalanan yang ramai. Di kepalanya, masih terbayang pertemuan terakhirnya dengan Desi. Tatapan matanya yang tegas, kata-katanya yang lembut tapi penuh ketegasan. Semuanya membuat Roni sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Namun, anehnya, untuk pertama kali juga, ia tidak lagi merasa layak mengeluh. Ia hanya ingin memperbaiki hidup, pelan-pelan. Tapi hari itu, masa lalunya datang mengetuk lagi. Sebuah mobil tua berhenti di depan warung. Dari dalam, keluar seorang wanita dengan langkah tergesa. Roni hampir tidak mengenalinya. Rambutnya kusut, riasannya pudar, dan pakaian mewah yang dulu ia kenakan kini tampak lusuh. Roni, suara itu serak, namun familiar. Ia menatap lama. Clara? Wanita itu tersenyum getir. Akhirnya aku nemuin kamu. Roni berdiri, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamu ngapain di sini? Clara menatap sekeliling dengan gelisah. Aku butuh bantuanmu, Ron. Aku dikejar orang. Roni menyipitkan mata.
Rentenir. Clara menunduk. Iya. Mereka nyari aku karena utang-utang lama. Aku udah kabur keluar kota, tapi mereka nemuin jejakku lagi. Aku nggak punya siapa-siapa, Ron. Tolong aku. Ia menatapnya dengan campuran iba dan kemarahan. Clara terlihat rapuh, berbeda jauh dari wanita sombong yang dulu membiusnya dengan kemewahan palsu. Tapi di balik wajah lelah itu, Roni bisa melihat sesuatu yang sama, manipulasi halus di balik setiap kata. Aku cuma butuh tempat nginep beberapa hari, lanjut Clara lirih. Aku janji nggak bakal nyusahin. Aku tahu kamu dulu marah, tapi tolonglah, Ron. Aku nggak punya siapa-siapa. Roni menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Kamu masih sama, ya, Ra? Masih pakai nada yang sama waktu pertama kali minta aku ninggalin Desi. Clara terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku salah waktu itu, Ron. Tapi sekarang aku benar-benar butuh pertolongan. Roni menatapnya tajam. Kamu tahu nggak, karena kamu, hidup aku hancur. Semua yang aku bangun lenyap. Aku sampai harus kerja jadi buruh bangunan cuma buat makan. Clara menunduk. Aku tahu, dan aku nyesal. Kalau kamu nyesal, potong Roni dingin. Kenapa kamu nggak tanggung jawab atas pilihanmu? Air mata mulai jatuh di pipi Clara. Aku cuma pengen kesempatan buat mulai lagi. Roni menggeleng. Kesempatan? Kamu tahu, aku juga pernah bilang hal yang sama ke Desi. Dan kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia maafin aku, tapi dia nggak balik. Dia belajar berdiri sendiri. Dan sekarang aku paham, nggak semua yang jatuh harus diselamatkan oleh orang lain. Clara terdiam. Pandangannya kosong, seolah kata-kata Roni menampar kesadarannya. Kamu pikir aku tega nolak kamu begitu aja? Lanjut Roni, suaranya melembut. Aku kasihan, Ra. Tapi aku nggak bisa nolong kamu dengan cara yang bikin aku jatuh lagi. Aku udah pernah kejebak di kebohonganmu. Sekarang cukup. Clara menatapnya, gemetar. Jadi kamu benar-benar nggak mau bantu aku? Roni memalingkan wajah. Aku udah bantu kamu waktu ninggalin orang yang paling tulus dalam hidupku. Sekarang, bantuanku cuma satu. Jangan ulangi semua kebohongan itu lagi. Hadapi apa yang kamu buat. Clara menatap tanah. Aku nggak sekuat itu, Ron. Dulu aku juga nggak kuat waktu ditinggal kamu, balasnya pelan. Tapi ternyata, orang bisa berubah kalau dia mau belajar. Beberapa orang di warung mulai memperhatikan. Clara berdiri, matanya merah. Kamu udah berubah. Roni mengangguk. Ya, karena hidup nggak berhenti waktu orang lain ninggalin kita. Clara menunduk lama, lalu berjalan menjauh dengan langkah gontai. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi bahunya. Roni hanya menatap punggungnya tanpa kata. Untuk sesaat, ia merasa iba. Tapi lebih kuat dari itu, ia merasa lega, karena akhirnya ia bisa menolak tanpa rasa benci. Ia tahu, masa lalu tak bisa dihapus, tapi hari itu ia menutup satu bab gelap dalam hidupnya dengan kepala tegak. Clara mungkin belum berubah, tapi ia tidak akan jatuh dua kali ke lubang yang sama. Ketika Clara menghilang di ujung jalan, Roni menatap langit yang mulai mendung. Ia menyesap kopi yang kini sudah dingin dan bergumam pelan. Mungkin inilah caranya Tuhan ngasih aku ujian terakhir. Buat lihat apakah aku benar-benar udah belajar dari kesalahan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa yakin. Meski kehilangan segalanya, ia akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesadaran. Pagi itu, aroma masakan menyebar hingga ke jalan kecil di depan rumah Bu Ratna. Aku dan Andra sibuk menyiapkan pesanan catering untuk pesta pernikahan besar. Setiap wajan, setiap bumbu, dan setiap kotak makanan kami siapkan dengan teliti. Bagi Andra, ini sudah menjadi rutinitas. Bagi aku, ini simbol kebangkitan hidupku. Setahun terakhir telah mengubah segalanya. Dari seorang wanita yang baru saja diusir dari rumah,
Kini aku menjadi pemilik usaha catering yang mulai dikenal. Usaha ini bukan semata soal uang atau status. Ini soal kerja keras, ketekunan, dan kejujuran yang kini jadi prinsip utama. Kita harus pastikan pesanan ini tepat waktu, Desi, kata Andra sambil mengecek daftar pelanggan. Reputasi kita penting. Aku mengangguk, menata kotak-kotak makanan dengan cermat. Dalam hati, aku tersenyum. Reputasi memang penting, tapi lebih penting lagi, aku belajar bahwa keberhasilan yang dibangun dari kejujuran terasa jauh lebih manis daripada kemewahan yang dibeli dengan kebohongan. Dalam beberapa bulan terakhir, usaha kami berkembang pesat. Banyak pelanggan datang karena rekomendasi, dan Andra sering memuji kemampuan manajerialku. Aku mulai mengatur staf, memikirkan menu baru, bahkan membuat strategi pemasaran sederhana. Semua ini membuatku bangga. Bukan bangga karena uang atau popularitas, tapi bangga karena aku membangun sesuatu dari nol, sepenuhnya dengan tangan sendiri. Sore itu, saat kami sedang mengemas pesanan, Andra duduk sebentar sambil menyeruput teh hangat. Desi, aku kagum sama kamu. Kamu nggak cuma jago masak, tapi juga bisa ngatur orang dan bikin usaha jalan. Aku tersenyum. Aku cuma belajar dari kesalahan. Aku nggak mau pernah kembali ke keadaan pasrah dan tergantung orang lain. Semua ini buatku sendiri. Andra menepuk bahuku. Dan itu yang bikin kamu berbeda. Orang lain mungkin cepat menyerah, tapi kamu terus maju. Sementara itu, di sisi lain kota, Roni duduk di kantornya yang jauh lebih kecil daripada rumah Clara dulu. Bisnisnya masih berantakan, utang menumpuk, dan reputasinya hancur. Namun meski hidupnya sulit, satu hal yang terus menghantui adalah bayangan Desi. Roni sering lewat di jalan utama saat menjemput klien, dan tanpa sengaja melihat salah satu mobil catering kami terparkir di depan gedung pernikahan. Ia melihat staf yang bergerak rapi, kotak makanan yang tertata sempurna, dan seorang wanita yang tampak percaya diri memberi instruksi, itu Desi. Ia menatap dari kejauhan, terdiam. Perempuan itu yang dulu ia sia-siakan, kini berdiri tegak, sukses, dan mandiri. Hatinya sesak dengan penyesalan. Ia tahu, semua kesempatan yang dulu dimilikinya untuk bersama Desi kini telah hilang. Roni berbalik dan berjalan pelan, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, tak ada kata maaf atau penyesalan yang bisa mengembalikan apa yang hilang. Kesadaran itu membuatnya hancur, tapi juga memberi pelajaran paling berharga. Kesuksesan seseorang yang tulus tak bisa digantikan dengan tipu daya atau ambisi semu. Sore itu, aku menutup dapur setelah semua pesanan dikirim. Andra duduk di teras, menatap langit sore. "Kamu lelah?" tanyanya. "Aku puas," jawabku sambil menatap mobil-mobil catering yang akan kembali ke base. Puas bukan karena uangnya, tapi karena aku tahu semua ini hasil usahaku sendiri. Andra tersenyum. Itu yang bikin aku yakin kita bisa berkembang lebih jauh. Kalau kita tetap jujur dan kerja keras, orang bakal percaya sama kita. Aku menunduk, mengingat semua yang telah kulewati. Roni yang meninggalkan aku demi kemewahan palsu, Clara yang menipu, dan kesedihan yang dulu hampir membuatku menyerah. Tapi kini, semua itu hanyalah kenangan yang menguatkanku. Malamnya, aku duduk di halaman rumah Bu Ratna, menatap bintang-bintang. Angin malam membawa aroma daun basah dan masakan yang masih tersisa di dapur. Aku tersenyum sendiri. Dunia mungkin kejam, tapi aku belajar bertahan. Dengan kerja keras, kesabaran, dan kejujuran. Di kejauhan, Roni melihat dari jendela kantor kecilnya. Ia tahu, perempuan itu yang dulu ia sia-siakan kini telah menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Dan rasa sesal yang mendalam menyelimuti hatinya. Aku kehilangan segalanya karena kesalahan sendiri. Dan kini, yang paling menyakitkan, adalah melihat dia yang dulu kukira lemah, ternyata jauh lebih kuat dariku. Malam itu, di dua tempat yang berbeda, hidup kami berjalan masing-masing. Aku dengan cahaya baru yang kubangun sendiri, Roni dengan penyesalan yang mengikis setiap malamnya.
Dan aku tahu, jalan yang kupilih, mandiri dan jujur, adalah satu-satunya cara untuk tetap bertahan. Roni duduk di bangku kayu usang di tepi taman kota. Matahari sore menembus celah dedaunan, tapi sinarnya tak mampu menghangatkan hatinya. Udara segar dan suara anak-anak bermain di kejauhan seolah menekankan kontras hidupnya yang kini begitu sederhana. Ia tidak lagi memiliki rumah mewah, mobil mahal, atau teman-teman bisnis yang dulu memandangnya dengan kagum. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, Roni yang rapuh, penuh penyesalan. Ia menatap tangannya yang kasar dan penuh kapalan dari kerja sebagai mandor proyek kecil. Dahulu, tangan itu halus dan bersih, tanda seorang lelaki yang hidup di kemewahan. Kini, setiap garis di telapak tangannya menjadi pengingat pahit bahwa ambisi dan keserakahan bisa menghancurkan hidup seseorang. Setiap malam, pikirannya selalu kembali pada satu nama, Daisy. Bukan hanya sebagai wanita yang pernah ia tinggalkan, tapi sebagai cermin dari kesalahan-kesalahannya sendiri. Ia menyesal bukan hanya karena kehilangan cinta sejati, tapi juga karena kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sore itu, setelah selesai menuntun beberapa pekerja di proyek, Roni duduk termenung di kantin sederhana. Ia mengamati seorang ibu muda yang tampak tegas mengatur anak-anaknya. Tatapannya penuh keteguhan. Ia tersadar bahwa inilah yang Daisy lakukan sekarang. Ia membangun hidupnya dengan tegar dan mandiri. Tidak bergantung pada orang lain, tidak menunggu belas kasihan siapapun. Roni menarik napas dalam-dalam. Aku terlalu bodoh waktu itu. Aku pikir kemewahan bisa membuat aku bahagia. Tapi ternyata semua itu hanya ilusi, gumamnya lirih. Ia menunduk, menyadari bahwa kesombongan dan ego membuatnya kehilangan bukan hanya Daisy, tapi juga kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Hari-hari berikutnya, rutinitasnya tetap sederhana. Bangun pagi, memeriksa proyek, mengawasi pekerja, dan pulang ke kontrakan kecil yang selalu sepi. Malamnya, ia menulis di buku catatan kecilnya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Aku kehilangan Daisy karena aku bodoh. Aku kehilangan segalanya karena aku ingin lebih dari yang seharusnya. Dan aku sadar, cinta sejati bukan tentang kemewahan, tapi tentang kesetiaan, kesabaran, dan keberanian menerima kenyataan. Roni juga mulai merenungkan setiap keputusan yang pernah ia buat. Ia melihat kembali bagaimana ia menolak tanggung jawab. Bagaimana ia membiarkan ambisi menguasai hati, dan bagaimana ia begitu mudah tergoda oleh Clara. Semua itu menjadi pelajaran pahit yang kini terus menghantui pikirannya. Suatu sore, ketika ia duduk di bangku taman, seorang anak kecil menabrak kakinya tanpa sengaja dan tersenyum. Roni membalas senyum itu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasakan sedikit kedamaian. Ia sadar bahwa penyesalan memang menyakitkan, tapi penyesalan juga bisa menjadi guru yang paling jujur. Daisy, aku harap kamu bahagia, bisiknya pelan. Aku berharap kamu terus tumbuh menjadi perempuan yang kuat, seperti yang kulihat sekarang. Mata Roni menatap langit sore yang mulai memerah. Ia tahu, kata-kata itu tak akan pernah sampai ke Daisy. Tapi ia percaya, dengan mengakui kesalahannya sendiri, ia setidaknya bisa mulai memperbaiki diri. Ia ingin hidupnya berikutnya, meski sederhana, dijalani dengan kejujuran dan kesadaran, tanpa lagi tergoda oleh ambisi semu atau tipu daya orang lain. Malamnya, Roni menyalakan lampu kecil di meja kontrakan. Ia membuka buku catatan, menulis pelan. Aku mungkin tak bisa mendapatkan kembali yang hilang. Tapi aku bisa belajar, dan suatu hari, aku ingin menjadi manusia yang pantas dihargai, bukan karena kaya, tapi karena aku benar-benar berubah. Di luar jendela, hujan turun ringan, membasahi jalanan kota. Suara hujan dan cahaya lampu jalan membuat suasana hening dan damai. Untuk pertama kalinya sejak lama, Roni merasakan ketenangan. Ketenangan dari penerimaan dan kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang belajar dari setiap kesalahan. Ia menutup buku catatan itu dan menarik selimut tipis di kontrakan kecilnya.
Dalam hati, ada rasa pahit dan sedih, tapi juga tekad baru. Tekad untuk menjalani hidup sederhana dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Ia menatap langit malam dari jendela, membiarkan hujan menyeka sisa penyesalan. Dan untuk pertama kali, ia merasa siap untuk memulai bab baru, meski tanpa Desi di sisinya. Suasana aula besar itu hangat, dipenuhi cahaya lampu kristal yang memantul di setiap sudut. Acara amal itu ramai, namun aku tidak terlalu peduli pada keramaian. Tujuanku sederhana, membantu mengatur catering untuk pesta tersebut bersama Andra. Pekerjaan tetap menjadi tempatku menemukan ketenangan, bahkan di tengah orang-orang penting dan tamu yang sibuk. Aku sedang menata hidangan ketika seorang pria berdiri di ujung aula, menatap ke arahku. Sekilas aku merasa familiar, tapi keramaian membuatku ragu. Hingga ia melangkah lebih dekat, aku menyadari, itu Roni. Panik atau marah? Tidak. Hanya ada ketenangan aneh yang mengalir di dalam dadaku. Aku sudah lama menutup luka itu dengan kerja keras dan ketekunan. Dan kini, ia hadir di hadapanku, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bayangan masa lalu yang ingin menebus diri. Roni menunduk sebentar, kemudian melangkah mendekat. Desi, suaranya bergetar, penuh kesungguhan. Aku ingin minta maaf, sekali ini untuk terakhir kalinya. Aku menatapnya. Banyak kata yang bisa keluar, tapi aku memilih diam. Aku ingin melihat kejujuran di matanya. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan, aku tahu aku menyakitimu. Aku bodoh, egois, dan terlalu serakah. Aku meninggalkanmu demi hal-hal yang salah, dan aku menyesalinya setiap hari. Aku menarik napas panjang. Di dada, tak ada lagi rasa sakit, hanya ketenangan. Roni, aku sudah lama memaafkanmu. Tapi aku juga sudah belajar bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak datang dari orang lain. Aku belajar berdiri sendiri. Ia menatapku dalam-dalam. Ada rasa sesal, penyesalan yang tulus, namun juga kelegaan karena akhirnya bisa mengungkapkan semua yang tertahan. Aku ingin kau tahu, aku menyesal telah meninggalkanmu. Dan aku ingin kau bahagia, apapun caranya. Aku tersenyum lembut. Terima kasih. Aku bahagia sekarang. Aku belajar dari semua itu, dan aku ingin tetap melangkah maju, bukan menengok ke belakang. Roni menunduk, menahan air mata. Ia menatapku sekali lagi, lalu perlahan tersenyum. Ada rasa lega yang muncul di matanya. Rasa lega karena bisa menebus sedikit kesalahan dengan kata maaf, dan juga karena akhirnya bisa melepaskan masa lalu. Aku menyadari sesuatu. Pertemuan ini bukan tentang kembali atau menuntut balas dendam. Ini tentang penutupan, tentang menerima bahwa setiap orang pernah salah, dan setiap orang berhak untuk berubah. Dan aku sudah melakukannya. Sebelum berpisah, Roni berkata pelan, "Terima kasih, Desi. Aku harap suatu hari bisa menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang lain." Aku mengangguk. Itu yang terbaik. Semoga kau benar-benar berubah, Roni. Ia tersenyum, lalu berjalan pergi, meninggalkan aku di tengah keramaian. Suara musik amal dan tawa tamu mengisi ruangan, namun dalam hatiku terasa sunyi dan damai. Aku menarik napas dalam, membiarkan ketenangan itu mengalir. Tidak ada dendam, tidak ada luka yang tersisa. Hanya ada rasa lega dan kelegaan bahwa masa lalu kini telah ditutup dengan baik. Aku menatap ke arah luar jendela, melihat cahaya senja yang hangat menerpa kota. Hatiku ringan. Aku tahu, hidupku tidak lagi tergantung pada orang lain, dan aku bisa memilih kebahagiaan sendiri. Aku memaafkan, bukan karena ia pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas untuk berdamai dengan masa laluku. Dan malam itu, di aula yang megah namun kini terasa hangat bagiku, aku tersenyum. Aku siap menatap masa depan, sendiri, kuat, dan bebas. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela dapur rumah kecil kami, memantul di permukaan meja kayu yang bersih dan rapi.
Aku sedang menulis di buku catatan kecilku, seperti ritual setiap pagi, mencatat rasa syukur, refleksi, dan rencana hari ini. Di sampingku, Andra sibuk menyiapkan bahan untuk pesanan catering. Kehadiran kami berdua terasa harmonis, sederhana, hangat, dan penuh kerjasama. Setahun terakhir telah mengubah hidupku sepenuhnya. Dari seorang wanita yang diusir, patah hati, dan nyaris kehilangan arah, kini aku berdiri di sini dengan kepala tegak, penuh percaya diri, dan bahagia dengan pilihan hidupku sendiri. Aku tidak lagi tergantung pada cinta yang salah, pada janji kosong, atau pada kemewahan semu. Aku menulis, cinta sejati bukan tentang siapa yang memberi kemewahan, tapi tentang siapa yang memberi ketenangan dan kepercayaan. Harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa yang meninggalkannya, tapi oleh keberanian untuk bangkit dan melangkah sendiri. Andra menengok, tersenyum lembut. Kamu lagi nulis refleksi pagi, ya? Aku tersenyum. Iya, biar nanti aku ingat perjalanan ini. Semua yang terjadi, baik sakit maupun bahagia, bikin aku lebih kuat. Ia mendekat, menepuk tanganku. Kamu hebat, Desi. Aku selalu kagum sama keteguhanmu. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap wajahnya. Dan aku bersyukur kamu ada di sampingku, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk berjalan bersama. Kita saling melengkapi, bukan saling menunggu atau menyelamatkan. Di halaman rumah, tanaman kecil yang dulu kami tanam mulai berbunga. Setiap kelopak mekar seolah menjadi simbol perjalanan panjang yang telah kulewati, dari penderitaan, kesedihan, dan pengkhianatan, hingga ketenangan dan kebahagiaan yang kurai sekarang. Aku menulis lagi, seorang wanita yang pernah disia-siakan bukan berarti kalah. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memilih diri sendiri, untuk membangun hidup yang bahagia, dan untuk tetap menatap masa depan dengan harapan. Roni, Clara, dan semua kenangan masa lalu kini hanyalah bayangan di belakangku. Mereka bukan lagi bayangan yang menakutkan, melainkan pelajaran berharga tentang apa yang seharusnya dihargai, kesabaran, integritas, dan keberanian menghadapi kenyataan. Andra memanggilku dari dapur. Desi, pesanan terakhir sudah siap. Mari kita kirim. Aku menutup buku catatan, tersenyum, dan merasakan hangatnya pagi. Kami berjalan keluar bersama, tangan kami hampir bersentuhan. Ada rasa damai yang memenuhi hati. Bukan karena dunia sempurna, tapi karena kami berdua memilih untuk menghargai apa yang kami miliki. Aku menulis satu kalimat terakhir di buku itu. Hidup ini bukan tentang siapa yang meninggalkanmu atau siapa yang menipumu. Hidup ini tentang keberanian untuk tetap melangkah, tetap bahagia, dan tetap menjadi dirimu sendiri. Dan aku memilih kemenangan tenang itu setiap hari. Di luar jendela, matahari mulai meninggi, menyoroti kota yang sibuk. Namun di rumah kecil kami, ada ketenangan, kebahagiaan sederhana, dan keyakinan bahwa masa depan akan selalu terang bagi mereka yang berani berdiri sendiri. Dan begitu, cerita ini berakhir dengan damai, menutup luka masa lalu, membuka pintu harapan, dan menegaskan bahwa kekuatan seorang wanita bukan diukur oleh siapa yang mencintainya, tapi oleh bagaimana ia mencintai dirinya sendiri dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Kisah tentang luka yang berubah jadi kekuatan, tentang perempuan yang bangkit setelah dihancurkan, dan tentang kemenangan yang tak perlu sorak, hanya ketenangan dalam hati yang damai. Desi telah membuktikan bahwa harga diri dan ketulusan jauh lebih berharga daripada kemewahan palsu. Bahwa cinta sejati tak selalu berarti kembali. Terkadang, cinta sejati adalah ketika kita bisa memaafkan, lalu melangkah tanpa dendam. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Tekan like sebagai bentuk dukunganmu. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagian mana dari kisah Desi yang paling menyentuh hatimu? Setiap dukungan dari kalian berarti banyak buat kami agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna tentang cinta, perjuangan, dan kehidupan.
Sampai jumpa di kisah berikutnya. Teruslah kuat, teruslah bernilai, dan jangan pernah biarkan siapapun menentukan harga dirimu.